kita tadi itu tidak bercahaya karena terlalu banyak gambar-gambar daripada alam dunia ini yang masuk di dalam diri kita. Nah, sehingga kita lebih banyak terpengaruh kepada dunia ini dibandingkan dengan kampung akhirat. Nah, niki arak tanden, biruan tanden dengan nika orang itu terlalu terpengaruh isi dunia. Dunia dalam artian niki sabar baru nika sesuatu yang melalaikan. Bukan berarti dunia ini memang dunia tak hidup kan. Harus dunia ini kita manfaatkan, bukan untuk melalaikan kita. Jadi orang yang dilalaikan oleh dunia itu ada tanda bahasa ulama, antara lain apa? Isarud dunia al akhirah. Dia lebih mengutamakan kehidupan dunia ini daripada akhirat. Ada dalam surat Al-A'la, sekarang baca sih ayahanda mami pengulu. Nabi ini ke surat niki bal tuksirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa bal tuksirunal hayatad dunya. Bahkan mereka itu orang-orang yang lalai, orang-orang yang kufur itu hanya mementingkan dunia daripada akhirat. Padahal akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Wah, lebih baik kekal malik. Berarti dunia ini bukan lebih baik dan tidak kekal. Iya, dan walek ini lupa kepada kampung akhirat saja lek terulang, saja lek kembali. Nah, padahal yang disuruh itu adalah kita jadikan dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, sebagai tempat kita menanam yang nantinya kita panen di akhirat. Nah, lamun narak dengan ini terlalu sibuk hanya mementingkan dunianya saja, lupa untuk kehidupan akhirat, berarti ciri khas orang itu silau dengan dunia ini, alam ini. Itulah yang membuat mata batinnya menjadi kotor, cahaya searah niki kabur sintile. Kedua, taswiful amal. Nasihat dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam yang disyarhi atau dijelaskan kembali juga oleh Imam atau Syekh Ibnu Ajibah Al-Husain dalam kitab Iqadul Imam. Makin ini hikmah yang ke-13. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yushriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati itu akan bercahaya. Suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi, sementara gambar-gambar alam, gambar-gambar segala macam yang ada di dunia ini muntabi'atun, senantiasa terpatri fi mir'atihi, di dalam cermin hati. Niki hikmah 13 lalu terdiri dari beberapa nasihat. Niki pertama, am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi, atau bagaimana seorang itu akan beranjak menghadap kepada Allah
sedangkan dia itu masih terbelenggu dengan syahwatnya. Am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Atau bagaimana orang itu mengharapkan dengan penuh pengharapan ingin masuk ke hadirat Allah, ke hadapan Allah, sementara dia itu belum bersuci dari janabah kelalaiannya. Kemudian terakhir, am kaifa yarju ay yafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Atau bagaimana bisa ia berharap bisa mendapatkan kepahaman terhadap seluk-beluk rahasia, sementara dia belum bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini ke 4 poin, 4 hal yang mirip, okay? Nasihat daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kejelasan BJN tak kepares niki nggih. Pertama, bagaimana hati ini bisa bercahaya sementara gambaran-gambaran sekeliling kita, gambaran-gambaran alam ini, dunia ini terus terpatri di dalam cermin hati kita. Ja'alallahu qalbal insan kal mir'atis saqilah yantabi'u fiha kullu ma yuqabiluha wa laysa laha illa wijhatun wahidatun. Aku menjelaskan bahasa Imam Ibnu Ajibah, Allah menjadikan setiap hati manusia itu laksana cermin yang bersih. Jadi Bapak Ibu atin dah tunggu sini iki barak kesene, ikan kesene kan? Nah, bahasa lain cermin kaca yang bening, yang bersih, sehingga begitu kena pantulan cahaya kita akan bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Walaysa laha illa wijhatun wahidah, dan itu tidak akan mungkin terjadi baginya kecuali satu arah. Jadi berhadapan langsung, fokus arti. Fa iza aradallahu inayatahu bi'abdin syaghala fikratahu bi anwari malakutihi wa asrari jabarutihi. Dan apabila Allah berkehendak untuk menolong hambanya, jadi manusia yang pelungguh sami jadi panjat Allah Ta'ala, arak panjat Allah Ta'ala sak tekican petulung sidi-sida Allah, arak panjat Allah Ta'ala sak tekare-arek isi Allah Ta'ala, dia kepedulian si Allah Ta'ala. Nauzubillah min zalik. Memberuan cirin basen ulama niki, lamun dengan niki tekican tetulung sida-sida Allah, syaghala fikratahu bi anwari malakutihi, maka pikirannya itu, hatinya, pikirannya, seluruh jiwa raganya itu akan senantiasa disibukkan dengan cahaya-cahaya alam malakut. Wa asrari jabarutihi, pikirannya, jiwa raganya itu akan disibukkan dengan rahasia-rahasia alam jabarutnya Allah. Marah tak jelasan sekali dan bacaan dulu ya. Walam ya'laq qalbuhu bi mahabbati syai'in minal aqwan al-zulmaniyati wal khayalatil wahmiyati, dan hatinya tidak akan bergantung dengan cinta kepada makhluk yang gelap ini. Nah, jadi atin tadiki ndek tejak gandrung, tidak akan cinta kepada
segala sesuatu yang dari makhluk. Akwan itu makhluk, bahasa lain. Okay? Sesuatu yang ada ini, itu namanya akwan. Okay? Alam zulmaniyah, yang gelap ini. Ya gelap sebenarnya ki. Lagu ikembek nangkat ini bercahaya, pedas. Jarin ndek apa cerminan isi bolok dah. Isi penentang kedoan. Oh ni jelas ruan niki gunung selaput-laput niki, peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini jelas dengan mata kepala, tetapi mata hati kita yang buta. Nah, wal khayalatil wahmiyah, dan hayalan-hayalan yang semu. Milen suge kan lagu dia semu. Kesugihan yang dia cari itu bukan kesugihan yang sejati, bukan kesugihan yang hakiki. Dia ingin bahagia, bahagia yang dia cari bukan bahagia yang hakiki, tetapi yang dia cari bahagia yang semu. Enggak nentah di dunia doang, dia tahu jauh-jauh akhirat. Itu namanya khayalan semu. Fantaba'at fi mir'ati qalbih anwarul iman wal islam, maka akan terpantul, tergambar di cermin hatinya itu cahaya-cahaya iman dan ihsan. Jadi Bapak Ibu, iman, Islam, ihsan itu cahaya. Ya. Jadi ini yang memberikan cahaya itu Allah. Barat dalam surat Nur ini kan, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu sumber cahaya langit dan bumi dan isinya. Jadi cahaya yang kuat itu sudah diberikan oleh Allah dalam bentuk cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ihsan. Pantulan si Allah Ta'ala tiba cermin hati kita. Ternyata persoalannya apa? Hati kita ini ada tabir, arak, sesuatu yang menghalanginya, sehingga dia bau pedas cahaya niki. Ye kurup siapa? Ye lewean gambar-gambar alam niki searah. Itulah yang memberikan bisikan-bisikan di dalam hati kita, sehingga kita tidak bisa menangkap cahaya iman, cahaya Islam, cahaya kebenaran. Nah, niki Bapak Ibu, wa asyraqat fiha aqmarut tauhid wa syumusul irfan, dan bersinarlah rembulan-rembulan tauhid dan matahari al-irfan, pengenalan diri kepada Allah. Nah, ini bahasa sastra kan ya. Namun tasawuf itu karena itu keluar dari perasaan yang terdalam, sehingga halus bahasanya jaga. Bahasa doa niki halus Bapak Ibu. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, cahaya hati Nabi sih secara jamak-jamak cahaya hati ini ke Bapak Ibu. Jadi cahaya hati itu adalah kemampuan yang ada pada diri kita untuk menerima satu kebenaran. Itu berarti hati kita bercahaya. Kepekaan hati kita untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, itu cahaya. Ya. Kejernihan niat yang penuh sami, kebersihan niat kita di dalam mengabdi kepada Allah dan mengarahkan hidup kita ini di jalan Allah, itulah cahaya hati. Lagu satelu ke Bapak Ibu, ya, ini dia pedas luar. Saya nggak napi ya kurup. Jadi cahaya itu tetap ada Bapak Ibu. Dia nuah di arah cahaya ni ke. Saya nggak itu Allahu nurus samawati wal ardh. Tetapi yang membuat cahaya itu tidak bisa kelihatan, alias dia pedas, ibarat gila niki Bapak Ibu, ibarat cahaya. Lagu ini kurup. Kurup dan niki si napi, si debu.
isi debu-debu nafsu, debu-debu syahwat, debu-debu subhat, syahwat, keinginan-keinginan kita yang baru-baru ini kan, keinginan yang sifat hewani, kebinatangan, ya. Namun tak besuh pokok tak puas, wah selesai wah hidup, itu ada debu, dia kotor, dia bau jarin diikur sekedik ketutupan paran dengan cahaya. Cuman hati yang kedua niki masih terhijab, tertutup. Nah, tertutup oleh subhat. Jadi akal kita berusaha untuk mencari pembenaran, pokok membedan, jadinya lupa nilai wahyu Allah yang sudah terang benderang memberikan arahan hidup pada kita. Lagu si terpaksa akal terdoan main. Akal itu dipengaruhi oleh nafsu. Jadi dalam diri kita itu kan Bapak Ibu ada napi kolbu. Kolbu itu ibarat penguasa, presiden, pemegang kendali, pemegang keputusan. Barak Pak Prabowo. Jadi akal Prabowo itu yang memiliki kebijakan. Itu hati, tukang memutuskan perkara, kerjakan atau tidak, dialah yang memerintahkan. Kemudian nanti masuk kepada hati, akal lah yang memberikan pertimbangan baik dan buruknya. Salah ternyata nih, alasannya begini-begini, dalilnya begini-begini. Tertangkap isi nafsu. Nafsu itu apa? Dia ingin senantiasa meminta, menuntut supaya dia itu dipenuhi saja. Ego istilahnya kan. Milihan keturutan diri, pokok saya ingin dihormati, saya ingin disanjung, saya ingin puas, saya harus menang, pokok itu saja nafsu mah. Akhir lamun kalah akal ke Bapak Ibu, maka diperintahlah anggota ini, hati kita yang kotor itu akan memutuskan gawe unin anggota tubuh, jalan anggota tubuhnya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Tuh. Jadi nafsu itu dia tetap ada, ya, tapi bukan berarti dia itu harus hilang. Namun telah nafsu Bapak Ibu kurang terjadi manusia. Jadi nafsu itu diarahkan, dididik supaya dari nafsu ammaratun bisu, suka memerintah kepada yang buruk, menjadi nafsu lawamah, penuh pengawasan. Nah, ini nyesel terus menuju nafsu mutmainnah. Berarti lamun nafsu kita mutmainnah, maka nafsu kita sudah terdidik namanya. Dan itulah berarti orang itu sedang mengalami pencahayaan di dalam hatinya. Nah, makanya disebutkan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, apakah kamu menjadikan hawa nafsumu itu menjadi Tuhan? Jadi seakan-akan nafsu itu jadi penguasa, padahal enggak. Yang jadi penguasa itu hati. Lagu makan ini nafsu Tuhan ini kan, bukan berarti nafsu itu punya kekuasaan laksana Tuhan, tetapi karena dia selalu diikuti, selalu diperturutkan. Apa aja pemilik nafsu teniki sitel beang doang, akhir seakan-akan dia yang berkuasa jadinya. Salahnya hati, kenapa dia lalai? Maka saya yang jadi nafsu yang menguasai hamba ini katanya. Jadi akibat kesalahan hati itu yang lalai. Nah, jadi karena dia lalai, maka
kesadarannya melemah. Lamun lemah kesadarannya, maka didominasi terkuasai isi nafsu. Nah, sehingga seakan-akan nafsu yang berkuasa dari. Nah, niki Bapak Ibu rahimakumullah ya. Apalagi agak bahaya kanggon tetangga selaku dunia nih Bapak Ibu, warna-warni peristiwa kehidupan kesenangan di dunia nih tetapi tidaklah harus masuk di dalam hati. Bahkan ulama itu mengatakan setiap jelo Bapak Ibu saran bisikan khotir, bisikan ate niki Bapak Ibu salengan dua niki sang badik judean tamu le aten ieu jari kerepuk niki. Namun bahasa Al-Qur'an niki surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kenapa dia sebab ingkar? Kenapa orang itu berbuat keburukan? Karena di situ ada ron. Nah, bahkan di dalam hatinya itu ada ron. Ron itu daki, apa istilah niki ya? Kerak. Nah, itulah yang menutupi hati itu sehingga tidak bisa kita jernih melihat kehidupan kita ini, bahwa kita ini semata-mata hadir di dunia ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan nanti dikembalikan juga kepada Allah. Coba sila pengelor tuan Bapak Ibu sabau si tetangga niki bireye jak tama le angan teniki berberuan kanduk dah ande kanduk manok apa ande nasi sak berembe saya sak masak ambil tak temangan saya ganti temangan terkeluik niki ya tama. Terus hati kita enggak terkontrol, kita lupa kepada saya datangan kekeloran nih ke siapa yang mendatangkan makanan rezeki itu, lupa. Maka itulah yang membuat hati kita tidak bisa bercahaya nih ke jadi makanya kita disindir oleh ayat Al-Quran surat Fussilat, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusikum ya, wa fi anfusihim ya. Akan kami perlihatkan kepada kalian tanda-tanda atau ayat-ayat kami fil afaqi wa fi anfusihim, di jagat raya ini dan di dalam diri mereka sendiri. Nah, jadi jagat raya diri kita sendiri niki adalah sesungguhnya tanda wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hanya ada itu adalah Allah, bukan yang kita lihat ini. Lamun tak mengakui meyakini bahwa yang ada ini saksi tetangga niki tuan itulah hidup ini, maka hati-hati, hati kita ini sedang gelap. Nah ya, jadi niki Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, oleh karenanya niki disebutkan nah, wa iza arada Allah Ta'ala khudlana abdin bi'adlihi wa hikmatihi ashghala fikratahu bil akwani zulmaniyati wa syahawatil jasmaniyati. Nah, ini kebalikan sak baru. Lamun sak baru niki lamun Allah Ta'ala ngicanin pertolongan tipak tiang penunggu sami sehingga hati kita ini bisa bercahaya, maka pikiran kita, hati kita ini akan disibukkan dengan cahaya malakut dan rahasia jabarut. Nah, sekedi dulu adik sak tepeng alam Bapak Ibu. Wah, terpikiran bahas niki kan waktu bicara
lihat dalam kitab Al-Mursyidul Amin Imam Ghazali, alam niki arak telu. Pertama arak teparan alam muluk, alam muluk. Saat kedua arak alam malakut. Saat ketelu arak aran alam jabarut. Ini sering niki lah menjamah tarekat niki bicaraan. Lagu apakah paham apa ndik? Ambil teparan alam muluk. Sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Alam muluk niki alam yang nyata. Ya. Alam kerajaan, ini kerajaan Allah nih, dunia niki. Jadi alam sak baun ta telik langsung. Namun secara kasar baun terjeleran langsung sendiri ta. Nggih. Nah, itu namanya alam muluk nggih. Tempat kita bermusyahadah, tempat kita menyaksikan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, pegawaian Allah ta'ala, sifat-sifat Allah ta'ala. Bau si tetangga ini alam muluk niki. Nabi pegawaian Allah ta'ala, ya Allah ta'ala memuliakan orang yang bertakwa, memberikan rahmat kepada orang yang ia ridhoi. Ya pegawaian Allah ta'ala. Bau si terserminan niki kan. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji orang-orang yang ingkar. Wek niki kan ujian Allah ta'ala, tebang musibah, tebang azab, tebang bencana, itu ujian sebenarnya. Ada yang saya ingat di Allah ta'ala. Nah, itu namanya alam muluk. Bau si tetangga lungguh sami tiang sajikan ke Nabi ni ke, kita berada di alam muluk. Isinya apa? Makhluk Allah semua ini, manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, nabi anda ni ke hewan dan lain sebagainya. Kemudian arah alam malakut, alam rohani. Nah, ini bukan dalam bentuk benda, tetapi bentuk rohani di berbuat lagu iarat. Jadi ia tahu bersarang-sarang ilham, petunjuk-petunjuk Allah. Ia tahu ada berhubungan kanca malaikat. Jadi tetap berhubungan kanca malaikat Bapak Ibu. Di mana? Di alam rohani, di alam arwah. Juga berhubungan dengan sesama manusia yang sudah hidup maupun yang masih hidup maupun meninggal dunia. Hubungan roh, kanca roh batur salain, kanca dengan sawah mati. Nah, ini perantara kita di alam malakut. Tiba-tiba ngimpian dekik dengan toa dah compang-camping dan bertangkong aneh ngomot mencuk. Nah, kontrak batin kita, wah kimpian amak kakek no biar kat mana pendai saya berdoa jalan. Hei, gigoh dah terus lalu buayaan. Kayak yang pernah coba mes sedekahan juga mes atas nama yang sudah meninggal dunia. Setelah disedekahkan kepada fakir miskin atau ke tempat-tempat ibadah misalnya, induk dan malik mengimpi impian tayo putih kadun selapun. Oh, berarti ia nyambung wah ni ke amal jariah ni ke kancaya. Nah, itu namanya hubungan rohani, hubungan batin. Itu ada di alam malakut. Itu tetap ni di alam malakut. Makanya lamun dengan ni ke ndek bertelengo elek rohani elek atin sengkeun di ada alam malakut itu. Jangan Nabi ia tertutup isi ruang pegawaian niki sehingga ia doang fokus pembahasan niki. Ya. Nah. Kemudian saat ketelu alam jabarut, asal kata jabarun, jabur, apa jabaro.
Jabar itu artinya menguatkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Jabbar, zat yang maha kuat, zat yang maha perkasa. Jabar itu menempel, Jabrul Kasri menempel atau naperan menyambung barang yang sudah patah supaya dikembalikan kepada aslinya. Nah, ini alam yang dekat dengan ketuhanan. Jadi alam niki Bapak Ibu disebut dengan alam ketuhanan, alam asal yang kita sadari penghuninya apa? Bukan rohaniah kita, tetapi sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sifat-sifat Allah itu yang ada di dalam alam Jabarut. Nur Muhammad, cahaya kenabian, itu ada di alam Jabarut. Jadi sifat-sifat keindahan, sifat-sifat keagungan Allah itu ada di situ. Lagu dia terbau jak terjemahan langsung, dia terbau jak paham langsung alam Jabarut itu. Lamun dia manturun jom alam malakut, laun malaikat sabeng ta pemahaman. Jadi mau kita bandingan ini enggak? Nah, tapi yang contoh makin saja jamak-jamak Ibu, enggak? Arak dengan lunas. Adik sak paham niki, itu ni di alam apa tahu ada? Tidak hanya uni-uni doang. Lagu dia tahu praktek, karena tasawuf itu dipraktekkan. Ketika kita niki melihat ada sosok dengan miskin, misal, atau nih banjir Sumatera, banjir Sumatera Barat, Utara, Aceh, itu ada di alam muluk, alam nyata kan? Si tetangga ruan batur nih, mau akhir berbeng kesantunan, arah kepeng niki, lihat rekening donasi dulu, pireja donasi, itu namanya alam muluk. Itu berbeng oleh muluk itu. Tetapi alam muluk itu kita memberi di alam muluk itu setelah kita tadi mengalami di alam malakut. Apunin alam malakut, alam atin tenika, nggih, pria tegani. Ya kan? Ketahui si rasa kasih sayang sesama manusia. Iya, apa agama wah diketahui. Dik pula boya KTP maksud lamun Islam dia kebantu, lamun dia anda urus itu. Yang penting pada dari panjang Allah Ta'ala saya tiba wah. Nah, itu kata hati kita, nggih, diberikan rasa kasih sayang. Nah, berarti kita sudah berada di alam malakut, karena Allah memberikan petunjuk melalui malaikat, ilham, rasa iba, ya kan, rasa kemanusiaan. Nah, bergerak hati kita. Lamun dengan ini dia hidup di alam malakut, hatinya kosong, ndak peduli pelot-pelot lewat nih. Doa-doa anak kuda masih butuh nih. Nah, berarti dia man ya milih hidup di alam malakut. Nah, kemudian naik setelah kita sudah paham di alam malakut itu, maka kita sadar bahwa segala sesuatu kejadian itu adalah ada yang mengendalikan. Saya memberi ini bukan semata-mata karena saya, tetapi saya memberi ini adalah apa? Semata-mata karena dorongan dari Sang yang Maha Kuasa.
La haula wala quwata illa billah. Aku tidak punya daya upaya. Ini semua Allah. Takdir Allah. Allah sudah menghendaki saya ini hanya sebenarnya penyalur saja. Yang punya rezeki saya itu bukan saya, Allah yang punya. Yang memberikan musibah itu Allah, manusia itu hanya menjalankan apa kekemilan Allah Ta'ala, apa kehendak Allah Ta'ala. Dia tahu ada hikmah di balik itu. Nah, itu namanya alam Jabarut. Kesadaran kita mengembalikan diri semua dan semua persoalan itu kepada Allah sebagai pemegang keputusan. Jadi terasa hidup di alam Jabarut. Paham Bapak Ibu enggak? Nah, makanya disebutkan di sini para baru nikah. Lamun Allah Ta'ala milin berbang petulung ya icanin tiang penunggu sami pertolongan kepada orang itu supaya dia makrifat, supaya dia mengenal Allah, dekat dengan Allah, maka pikirannya itu akan senantiasa beredar pada cahaya malakut. Dan juga rahasia Jabarut, rahasia-rahasia Allah yang ada di alam Jabarut. Ini paham Bapak Ibu enggak? Jama-jama ini kiwah. Jadi setiap saat kita itu ada di tiga alam itu Bapak Ibu. Nah, kebalikan. Wa idza aradallahu ta'ala khallana 'abdin bi'adlihi wa hikmatihi, apabila Allah menghendaki menelantarkan atau membiarkan hambanya dengan keadilan Allah dan hikmah-hikmah Allah, asghala fikratahu bil aqwani zulmaniyah, maka Allah akan menyibukkan orang itu dengan pikirannya itu terhadap alam yang gelap gulita ini, wa syahawatil jasmaniyah, dan syahwat yang sifatnya jasmaniyah ini. Fantaba'at tilkal aqwanu firma'ati qalbih, maka akan terpatrilah alam-alam ini di cermin hatinya. Fanhajaba bizulumatiha al-qauniyah, maka itulah yang akan dihijab oleh kegelapan yang bersifat alam ini. Jadi Bapak Ibu, jadi lamun bin lentang si Allah Ta'ala, artinya Allah tidak memberikan taufik, tidak memberikan hidayah kepada kita sebagai hambanya, maka kita akan diberikan sibuk terus untuk melihat alam ini yang serba gelap ini. Syahwat jasmani ini terus itu yang akan kita fokus. Nah, fakullama tarakamat fiha suwarul asya intamasa nuruhu washtadda hijabuha, maka setiap tarakamat, namun itu terekam. Tarakamat itu artinya bertumpuk. Namun setiap saat terekam, jangan kita deh rekam berkaset, bertumpuk terus ya. Suwarul asya, gambar-gambar semua ini, intomasa nuruha, maka akan menjadi kabur cahayanya, washtadda hijabuha, dan akan semakin menguat hijabnya. Jabatan telik terdengar niki kan doa situ telik bilang jelo jangan dia tinduk-tinduk melek jadi DPR, lupa dilakukan Ta'ala, sembahyang telah nggak umpama rasa berakno kamu sandai jante. Maka itu kegelapan itu sesungguhnya itu namanya syahwat politik ya. Namanya politik, usaha syahwat usaha. Jangan sampai lupa makanya kepada yang memberikan usaha itu. Nah,
Jadi namun terus saja itu hinggap di hati kita, terekam di hati kita, bertumpuk-tumpuk di hati kita, maka yang akan terlihat itu nanti itu semua itu terus yang ada di cermin hati kita, sehingga cahaya Islam, cahaya ihsan, cahaya taufik hidayah itu dia bawa kepergitan lah memboyak, ketutup, akhirnya apa? Bahaya. Nah, fala tara illal hissa, maka dia tidak akan bisa melihat kecuali yang tampak oleh indranya saja. Bisa bau sin telek si anu doan ieu sa pedas rueun. Sande pedas barak rueun saara ili alam rohani kita ini, iman dan pedas rueun. Ilmu tidak pedas, tidak nyata. Dan bau sin telek ilmu hikmah juga tidak kelihatan. Cahaya-cahaya itu hilang semua, sehingga napi ia tertutup isi alam keinginan syahwat jasmaniah ini. Nah, maka wala tatafakkaru fil hissi, dan tidak bisa dan tidaklah terpikir kecuali di dalam indrawinya. Ini dengan merekam kejadian peristiwa hidup kita yang masuk di hati kita niki ada dua, bisa faminha ma yashtadu hijabuha wa yantomisu nuruha bil kulliyah fatungkiru wujudan nur min aslihi wa huwa maqamul kufri wal iyazu billah. Nah, arah dengan ketutup sama sekali Bapak Ibu cahaya hatinya itu dengan penglihatan mata indranya nih ketutup isi maten ya. Jadi waktu ini padahal kesediaan si Allah Ta'ala untuk kita isi dengan ibadah, lalu ternyata waktu ini kita lalaikan. Nah, ketutup siapa sih hiburan? Ketutup ya. Dan bau sintelek bahwa waktu ini yang akan menyelamatkan dia nanti di akhirat. Sekecet hidup di dunia niki, waktu sejam ini akan bisa membuat orang itu nanti bahagia selama-lamanya. Waktu sejam ini akan membuat orang sengsara selama-lamanya ketika kita menggunakan waktu sejam ini untuk mungkarat misal. Nah, nun den bau sina telek, sasin telek, waktu yang diisi dengan hiburan-hiburan syahwat doang. Nah, hati-hati, lamun ketutup sama sekali fatungkir wujud dan nur, maka nanti bahayanya itu dia mengingkari adanya cahaya. Wah, denara cahaya kita kunin. Nah, lamun barak nika huwa maqamul kufri, itu maqam kekufuran namanya. Itu Islam lagu status dah kufur. Nah, bahaya KTP di Islam lagu izin kufur. Wa minha ma yaqillu sadaha wa yariqu hijabuha fataqirru bin nur wala tushahiduhu wa huwa maqamu awamil muslimin. Dan diantaranya juga akibat banyaknya kita berpikir tentang duniawiyah yang melalaikan ini, maka ada sebagian itu yang gaung pengaruh ya, dan tipisnya hijab. Ndek jak tebel lalu niki lagu anden suara niki yang dia berputih bergaung lah niki saru cina dengah sayup-sayup tempuh lekan jauh aneh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Jelap-jelap tekueh niki
cepat-cepatlah kalian kepada ampunan Allah. Lagu ni mesti terdengar. Sayup-sayup bisa mesti terdengar. Nggih. Nah, wa yariqu hijabuha, tipis hijabnya. Dia masih mengakui ada cahaya, lagu ia tipis, sintelek, sundang-sundang. Padahal ia terang benderang, padahal cahaya jeluk. Gara-gara maten niki ketutup sitain maten. Dan pada seruan jeluk ni. Wah zuhur, paran masih subuh. Nah, wahwa maqamu awamil muslimin, maka orang itu sedang berada di makom orang awam. Dia teman atasan kelas masih terparan dengan awam, orang-orang biasa. Nah, oleh karena itulah ini kita sebutkan wa fi hadisin, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diingatkan oleh Rasulullah, likulli syai'in misqalatun wa misqalatul qulubi zikrullahi. Bagi tiap-tiap sesuatu itu ada pembersihnya. Jadi lamun terpuk ara isi ta bersihan, ara isi ta kinclongan, ara clean niki kan. Wa misqalatul qulub, dan pembersih hati itu zikrullahi, orang yang telah senantiasa zikir kepada Allah, baik zikir secara lisan dengan banyak memuja Allah, kalimat-kalimat thayyibah keluar dari lidah kita, ya, atau zikir secara hati, ndek beweh temuni hati yang temuni, atau zikir secara ragawi, awak kita berzikir, nain lampak di panggilan Allah, tangan kita berayun ke dalam memenuhi panggilan Allah, pikiran kita merenung terhadap kekuasaan Allah. Nah, itu namanya zikir. Jadi tidak takul la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir lisan. Tapi zikir awak niki terus silaturahmi, berbuat baik kepada orang tua, tetangga, masyarakat, berpikir untuk orang umum. Nah, itu namanya zikir juga, karena itu semua adalah perintah Allah, dan Allah senang untuk ditaati perintahnya. Nah, jadi tetap bersih hati untuk jari. Nah, wafil hadis, dan dalam hadis juga, hadis yang lain disebutkan, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid, sesungguhnya hati itu bisa berkarat sebagaimana besi juga bisa berkarat. Wa innal imana yakhluq ay yabla, dan iman itu juga bisa kusut. Iman ini bisa kusut, ibarat kereng. Kama yakhluqus thawb al-jadid, sebagaimana pakaian yang baru itu juga bisa kusut, kabur. Namun dia terawat nih kan, jas berdua ajin mahal jutaan, enggak? Lagu bilang jelon tu caci, popok ndek tuah, setrika ndek tuah, terus macam melihat dapur tau tekadu yang dah. Nah, dia satu perang gagah nak kata dapur tau. Oh, dia semendang serurak. Ya, jadi hati kita itu butuh juga untuk dibersihkan setiap saat, setiap hari. Nah, hadirin rahimakumullah. Hadirin yang lanjutan juga sekali. Nah, berarti Bapak Ibu, kenapa hati kita tadi itu tidak bercahaya? Karena terlalu banyak gambar-gambar daripada alam dunia ini yang masuk di dalam diri kita.
Nah, sehingga kita lebih banyak terpengaruh kepada dunia ini dibandingkan dengan kampung akhirat. Nah, niki arak tanden, biruan tanden dengan nika orang itu terlalu terpengaruh isi dunia. Dunia dalam artian niki sabar baru nih, sesuatu yang melalaikan. Bukan berarti dunia ini memang dunia tak hidup kan. Harus dunia ini kita manfaatkan, bukan untuk melalaikan kita. Nah, jadi orang yang dilalaikan oleh dunia itu ada tanda bahasa ulama, antara lain apa? Isarud dunia alal akhirah. Dia lebih mengutamakan kehidupan dunia ini daripada akhirat. Ada dalam surat Al-A'la, karang baca sih ayahanda mami pengulu. Nabi ini ke surat niki, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan mereka itu orang-orang yang lalai, orang-orang yang kufur itu hanya mementingkan dunia daripada akhirat. Padahal akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Wah, lebih baik kekal malik. Berarti dunia ini bukan lebih baik dan tidak kekal. Iya, dan paling ini lupa kepada kampung akhirat saja lek tertulang, saja lek kembali. Nah, padahal yang disuruh itu adalah kita jadikan dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, sebagai tempat kita menanam yang nantinya kita panen di akhirat. Nah, lamun narak dengan ini terlalu sibuk hanya mementingkan dunianya saja, lupa untuk kehidupan akhirat, berarti ciri khas orang itu silau dengan dunia ini, alam ini. Itulah yang membuat mata batinnya menjadi kotor, cahaya saarak niki kabur sintele. Kedua, taswiful amal niki, nggih. Nah, jadi ya niki suka menunda-nunda amal baik, masih nunggu-nunggu waktu saat tepat dengan parang diri. Ada lemak di mana tepat tidak niki. Akhir Nabi terus dan demen dekat dua ada deman wayeun. Deman tepat tidak atit nih memang bersidak kan ya. Ngone-ngone jalan mati. Pirah aja tepat matinya. Jadi arah tuan alasan. Nah, itu namanya orang yang disilaukan. Oke? Ini bahaya nih kan. Wah, tapi yang kesempatan aku masih juga lemak. Harus masih nara waktu masih lemak. Oke, para diri tetap ya hidup selama 24 jam. Wa ma tadri nafsun maza taksibu goda dalam surat Luqman. Orang itu tidak akan tahu apa yang terjadi, apa yang akan dia lakukan besok pagi. Dia tahu aku jak gawe aneh saya syarat nau dia narak dengan nau. Nabi jadi keluar lemak dia narak dengan nau. Aku masih menunda-nunda dengan harapan harus lemak masih ke arah waktu ini. Nah, bahaya. Maka orang itu itulah yang disebut suwarul akwan, gambar-gambar dunia alam ini yang menjangkiti dia. Nah, kemudian apalagi orang itu diberikan keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada waktunya diberikan, lalu justru diisi dengan kegiatan yang melalaikan. Para dapat kesempatan sinalihan niat
lemak pokok aku namun wah berhaji ini ke kan jak meneh. Ternyata terbayang kesempatan lain justru sin alihan niat harokan ipatuh masih ini ya, bahaya nih. Apalagi dia merasa dirinya itu masih punya kekuatan, merasa punya daya upaya. Biar niki kan aku kan bau tedoan gak biasa bau selemak pirang-pirang temele. Nah berarti sadu diri naran nikah. Kan saya bisa sholat kapan saja, kenapa kamu suruh saya? Nah parang diri tahu niki ran kepedean, padahal lupa kekuatan, kesehatan, segala sesuatu itu lamun den kekican si Allah Ta'ala den tak tahu ya. Lamun kemile kan bau ke berubah mesa lemak, tak perlu kamu itu robah-robah saya. Berarti orang itu namanya dia merasa diri serba bisa, lupa deh Allah Ta'ala. Itulah yang membuat mata batin kita, cermin hati kita itu bau sin tangga pantulan. Nah ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan sekedik nika bermanfaat dan bisa menjadikan hati kita nika cemerlang terus, sehingga terakhir disebutkan oleh Syekh Ibnu Ajibah menjelaskan ini bahwa di dalam hati kita itu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 4, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayn fi jawfih. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati di dalam rongganya. Jadi apa artinya itu? Ide melenta di satu sisi melihat cahaya, tapi di sisi lain kita memperbanyak penghalang untuk melihat cahaya. Ini harus terfokus, persik segala resiko tanggung. Nah, jadi di sini permain dua, cinta kepada Allah, mabuk oleh makhluk. Nah, ini lamun pilih di antara satu di antara dua, apakah cinta makhluk yang melalaikan? Ada cinta makhluk tapi tidak melalaikan, maksudnya mencintai makhluk ini sehingga kita lupa daratan, maka iya tidak mau. Kalau kita cinta pemilik makhluk Allah Ta'ala, maka itu yang akan kita dapatkan. Nah, kita di sini diajar untuk belajar fokus supaya cahaya hati itu bisa bersinar dan bisa kita tangkap cahaya-cahaya ilahi, cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah hadirin rahimakumullah, niki tas tiang iring pelunggu sami para atur tiang sak baru sehingga bares ba'da isya nika kita akan rapat sebentar ya. Mari kita tutup dengan sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna nufusana thayyibatan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ik wa takhshaka haqqa khashyatik wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Demikian kurang lebihnya yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.